Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang carpal tunnel syndrome. Anggota kelompoknya yang pertama ada Kania, saya Miflora Manabila, Sahla, sama Sofi. Oke. Jadi yang pertama itu adalah definisi. Apa itu carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome adalah kondisi umum yang menyebabkan nyeri, mati rasa, kesemutan pada tangan dan lengan. Kondisi ini terjadi ketika salah satu saraf utama ke tangan, yaitu saraf median tertekan atau terkompres saat bergerak melalui carpal tunnel. Etiologi atau penyebabnya. Kebanyakan kasus carpal tunnel syndrome itu disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Carpal tunnel yang sempit, selain dilalui oleh saraf medianus, juga dilalui oleh beberapa tendon flexor. Setiap kondisi yang mengakibatkan semakin padatnya terowongan ini dapat menyebabkan terjadinya penekanan pada saraf medianus sehingga timbul carpal tunnel syndrome. Studi menunjukkan bahwa wanita dan orang tua lebih mungkin terkena kondisi tersebut. Lalu ada faktor risiko lain dari CTS. Yang pertama itu keturunan. Keturunan ini faktor penting jadi dari penyebab CTS. Nah, carpal tunnel mungkin lebih kecil pada beberapa orang, atau mungkin ada perbedaan anatomis yang mengubah jumlah ruang untuk saraf, dan ciri-ciri ini dapat terjadi dalam keluarga. Terus ada penggunaan tangan yang berulang-ulang. Mengulangi gerakan atau aktivitas tangan dan pergelangan tangan yang sama dalam waktu lama dapat memperburuk tendon di pergelangan tangan sehingga menyebabkan pembengkakan yang memberi tekanan pada saraf. Lalu ada posisi tangan dan pergelangan tangan. Melakukan aktivitas yang melibatkan fleksi atau ekstensi ekstrim pada tangan dan pergelangan tangan dalam waktu yang lama juga dapat meningkatkan tekanan pada saraf. Lalu ada kehamilan, itu karena perubahan hormon selama kehamilan bisa menyebabkan pembengkakan. Dan yang terakhir itu ada kondisi kesehatan, kayak diabetes, RA, atau ketidakseimbangan kelenjar tiroid, merupakan kondisi yang berhubungan dengan carpal tunnel syndrome. Nah, selanjutnya ada gejala dari penyakit carpal tunnel syndrome. Jadi yang pertama itu adanya rasa sakit di tangan, jari-jari atau di tangan. Lalu yang kedua itu tangan terasa baal atau kaku. Yang ketiga ada rasa tingling atau pins dan needles. Jadi rasa nyet-nyet kayak gitu, kayak tersetrum kayak gitu, tingling. Lalu ada kesulitan untuk melakukan gripping atau thumbnya itu tuh lemah. Nah, selanjutnya ada gangguan pada activity daily living atau aktivitas sehari-hari. Jadi, penderita CTS itu memiliki keterbatasan, terutama pada aktivitas yang melibatkan banyak gerakan pada otot tangan, sekalipun aktivitas yang sederhana. Nah, penyakit ini juga bisa memperberat orang yang sering melakukan aktivitas repetitif. Nah, contoh-contoh ADL yang dapat terganggu maupun men-trigger CTS untuk muncul antara lain, yang pertama ada pekerjaan kantoran yang melibatkan banyak aktivitas mengetik dan penginputan data. Terus penggunaan mouse juga bisa men-trigger CTS untuk muncul. Yang kedua, aktivitas membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan jendela. Yang ketiga, ada aktivitas masak yang meliputi aktivitas menggunakan pisau, mengaduk, maupun memegang panci. Selanjutnya ada pekerjaan konstruksi yang banyak menggunakan palu. Dan yang terakhir ada aktivitas leisure seperti melukis, menggambar, bercocok tanam, dan menjahit secara manual. Next. Nah, selanjutnya ada assessment yang digunakan untuk carpal tunnel syndrome. Jadi yang pertama itu ada tunnel sign test. Jadi tunnel sign test itu dilakukan dengan cara mengetukkan index finger atau telunjuk pada bagian pergelangan tangan, kemudian dievaluasi bagian telapak tangan dan jari-jari apakah terdapat tingling sensation atau rasa kesemutan yang timbul. Nah, jika terdapat kesemutan berarti tes ini bernilai positif dan kemungkinan besar pasien mengalami CTS. Yang kedua adalah valence sign test. Nah, valence sign test ini penilaian sama dengan tunnel test, di mana nilai positif dari tes ini kemungkinan terkena carpal tunnel syndrome. Jadi posisinya tuh dorsalnya disatukan seperti itu. Kalau misalnya hasilnya positif, maka kemungkinan pasien ini terkena CTS. Nah, yang ketiga ada two-point discrimination test. Kalau ini tuh menggunakan alat. Nah, jadi klien itu menutup matanya dan evaluator tes ini dapat menekan bagian jari klien dengan 1 atau 2 titik tekan.
Kemudian klien akan menjawab kira-kira apakah titik tekan yang terjadi dilakukan oleh evaluator. Nah, pada 2-point discrimination test ini tuh ini merupakan salah satu asesmen yang bukan asesmen utamanya pada carpal tunnel syndrome. Jadi misalnya jika hasil dari 2-point discrimination test ini positif, belum tentu pasien ini menderita carpal tunnel syndrome. Oke, berikutnya ada tools untuk CTS. Yang pertama ada tools untuk exercise atau untuk latihan. Jadi biasanya orang-orang dengan CTS dianjurkan untuk melakukan exercise menggunakan beberapa alat. Nah, salah 3 alatnya ada aeromet ring hand exerciser. Ini fungsinya untuk melatih derajat sensasi pada telapak tangan. Jadi seperti yang dilihat pada ring hand exerciser ini kan ujungnya agak sedikit bertekstur gitu kan. Nah, nanti tuh makin kuat gripping dari si pasien, makin terasa juga sensasi dari ring hand exerciser-nya. Terus kemudian ada Thera hand exerciser, ini untuk melatih kekuatan otot tangan, dan juga power web hand exerciser. Ini juga untuk melatih kekuatan otot tangan. Berikutnya ada assistive device. Jadi biasanya assistive device yang diperuntukkan untuk orang-orang CTS berupa splint atau braces dan sarung tangan. Nah, penggunaan wrist braces ini dapat mengurangi nyeri pada pergelangan tangan dan membantu mengurangi gejala CTS. Penggunaan wrist brace ini juga dapat digunakan pada saat tidur dengan pergelangan tangan tertekuk. Tertekuk itu kan seperti yang kita tahu kondisi fungsional dari tangan ya. Nah, kalau misalnya posisi tangan ini salah, itu dapat mengiritasi saraf karena dapat memberi tekanan di pergelangan tangan, tepatnya di saraf medianusnya. Jadi kalau pakai braces, posisi tangannya jadi lebih nyaman dan netral. Terus pasien juga dapat menggunakan braces atau splint di siang hari, biasanya sampai 6 jam paling lama. Sedangkan sarung tangan khusus CTS itu berfungsi untuk menjaga tekanan dari saraf median dan mengurangi peluang bagi saraf dari getaran dan benturan. Selanjutnya, tata laksana okupasi terapi. Untuk tata laksana OT pada CTS bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada yang pre-surgery dan ada yang after surgery. Nah, untuk yang pre-surgery, perawatan OT bisa juga digunakan untuk mengobati CTS tahap awal. Sebuah studi medis yang diterbitkan dalam American Journal of Occupational Therapy menemukan bukti bahwa perawatan terapi okupasi dapat meredakan nyeri pada tahap awal CTS. Nah, perawatannya itu meliputi yang pertama ada splinting, yaitu dengan dapat mengisyaratkan tangan dan mengurangi pembengkakan, serta dapat meminimalkan rasa sakit dan ketidaknyamanan, dan mengurangi resiko komplikasi sekunder. Yang kedua ada exercise, yaitu program latihan terapi tangan untuk memperkuat tangan, pergelangan tangan, dan bahu. Yang ketiga ada massage, dapat membantu meredakan nyeri dan memaksimalkan gerakan. Nah, dalam beberapa kasus, metode pengobatan ini dapat menghindari perlunya pembedahan jika CTS lambat. Tetapi terapi okupasi untuk carpal tunnel ini lebih banyak digunakan setelah operasi. Nah, untuk metode terapi okupasi yang dapat digunakan setelah operasi antara lain, yang pertama itu ada mild exercise, yaitu membantu memperkuat tangan, jari, pergelangan tangan, dan lengan bawah. Latihan dilakukan untuk mengurangi pembengkakan tanpa merusak area jahitan. Yang kedua ada flexing dan stretching. Peregangan jari dan tangan membantu meningkatkan kelenturan dan melawan peradangan. Yang ketiga ada strength training, yaitu saat jahitannya sembuh, latihan tangan akan menjadi lebih kuat. Latihan ini akan memperkuat otot di tangan, jari, pergelangan tangan, dan lengan bawah. Terus selanjutnya ada joint stabilization, yaitu dapat dilakukan dengan meremas dan meregangkan telapak pati. Selanjutnya ada meningkatkan ROM, yaitu peregangan, pelenturan, dan latihan juga
meningkatkan rentang gerak setelah operasi dengan meningkatkan ROM memungkinkan untuk perlahan kembali ke aktivitas sehari-hari. Yang terakhir ada edukasi, yaitu seorang OT akan mengedukasi bagaimana cara mencegah agar gejala tidak kembali. Edukasi juga bertujuan untuk mengembangkan postur tubuh yang sehat dan kebiasaan mobilitas setelah operasi. Sekian presentasi kami tentang carpal tunnel syndrome. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.